Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom. Saya belum dengar suaranya, bisa lebih kencang saudara. Shalom. Haleluya. Berapa banyak siap hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami membuka hati biar hadirat-Mu melawat dan menjamah setiap kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersukacita karena Engkau yang siap bersukacita karena Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Kata sukacita, sukacita surga datang peduliku. Katakan terima. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Takkan patah semangatku, takkan hilang
surganya penuhiku. Sekali lagi kata sukacita, sukacita surganya penuhiku. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Berapa banyak percaya bahwa Allah kita, Dia sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Amin. Haleluya. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi siapa saudara? Bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Yang mengasihi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan kuasanya tak berubah. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan kuasanya. Amin, amin, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Berapa banyak percaya yang tidak pernah kita impikan, bahkan Tuhan itu sudah sediakan buat kita. Amin. Yeay. Katakan, Allah sanggup melakukan bagi kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan kuasanya tidak berubah. Allah
saudara duduk kembali. Haleluya, Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma Tuhan yang sanggup, bukan cuma Tuhan yang besar, tapi Tuhan yang jatuh cinta dengan kita. Wah, betapa senang ya saudara ya, kita ini jadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi berapa banyak dari antara kita pagi hari ini mau berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau aku tidak datang buat minta, aku datang buat menyembah saja. Aku datang buat menyembah saja, penuhi aku pagi ini. Yuk sama-sama pujian ini keluar dari hati kita. Katakan, hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu.
Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyatakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, beriku waktuku datang untuk sambil buka tangan kita Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, rawat kami pagi ini Tuhan, penuhi kami Tuhan, hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Katakan sembah, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi katakan segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, katakan ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sembah-sembah, oh Yesus, Yesus Tuhan. Berapa banyak yang rindu, katakan Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu. Rama Shekara Moyan ya Rama. Oh kami rindu, kami rindu. Kami rindu, kami rindu Engkau. Oh Rama kasih, siapa Rama kasih, nahiralamu. Mari sembah saja, pemusik sembah aja, kita semua sembah saja. Yuk kita semua sembah aja. Oh Rama Shakara Rama kasih, nahiralama. Lord, we worship you Lord. Kami sembah Engkau Tuhan. Layak Engkau, layak Engkau Tuhan. Oh terima kasih, nahiralamu. Haleluya, haleluya. Oh Rama Shakara Rama, Rama, Rama. Kami rindu
Katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau Tuhan. Tuhan Roh Kudus, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau lebih dari apapun. Pagi ini aku perlu lawatan-Mu Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Tuhan, Engkaulah segala yang kami perlu Tuhan. Engkaulah segala yang kami rindu. Engkaulah segala yang kami mau Tuhan. Katakan, Tuhan, aku rindu Engkau Tuhan. Aku mau Engkau Tuhan. Rabba kasera laba reba. Oh Rabba syaka Rabba. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Basahi lagi setiap tanah yang kering Tuhan. Basahi lagi dengan dirus hujan-Mu yang menggemburkan. Rabba kasera laba reba raba. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang. Mari ayo sembah Tuhan, sembah. Oh Rabasya, Rabakasen, ya Reramo. Sembah. Terima kasih, Rerama. Oh, I worship you, Lord. Engkaulah segala yang kami perlu Tuhan. Engkaulah segala yang kami mau Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun Tuhan. Oh rebakase, eralaba syagara laba. Lord, I worship you. I worship you. Yaraba syagara rebakase. Katakan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Kata, tiada yang mustahil. Tiada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, aku percaya Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Katakan sekali lagi, tiada yang mustahil. Saya udah Bapak ini. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Kami percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Mari yang percaya tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah kami.
Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada lawatan yang memulihkan hidup kami. Bahkan yang sakit disembuhkan saat ini. Yang sedang sedih Tuhan hiburkan dengan kekuatan dan kemenangan, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara dalam hati kami dan memberikan kekuatan untuk kami melangkah mengerjakan firman-Mu. Terima kasih urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Lawatan-Mu terus melanda kami sementara firman-Mu disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersukacita berkata. Belum saya dengar. Sekali lagi. Mari yang bersukacita dan percaya berkata. Amin. Yes, tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya tahu hari masih pagi, kita masih mungkin belum gitu ya. Belum terlalu semangat, tapi saya percaya di mana ada roh Allah, ada sukacita yang dahsyat yang melanda kita. Amin. Jadi jangan ditahan-tahan Saudara. Jangan ditahan-tahan ya. Jangan juga jaim ya. Jadi orang itu lebih baik apa adanya. Sedang bersukacita, mari bersukacita. Layak kita bersukacita, kita bersukacita. Kita terima kebaikan Tuhan, semuanya kita sambut dengan sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan, Saudara. Ada sukacita di sini? Amin. Baik, hari ini saya mau sampaikan mengenai pribadi yang tangguh. Menjadi pribadi yang tangguh, Saudara. PPKM ataupun COVID-19 2 tahun ini seharusnya sudah bisa menjadikan kita orang-orang yang tangguh, yang kuat. Tangguh itu artinya strong, kuat Saudara. Ngadepi persoalan apapun kuat. Kenapa? 2 tahun kita sudah melewati masa-masa sukar, masa-masa yang gelap, masa-masa yang tidak menyenangkan. Dan hari ini kita bisa ada di keadaan yang baik dan sehat seperti ini. Saya berharap Saudara betul-betul menjadi pribadi yang strong. Tapi juga smart, cerdas. Ya, punya hikmat Saudara. Kalau kita sampai hari ini bisa seperti ini, saya percaya tuntunan hikmat Tuhan itu menyertai kita. Katakan amin. Ya. Tapi juga shine, bersinar. Bukan yang ngelentruk, Saudara. Bukannya menjadi pemurung, jadi khawatir, takut nanti kalau kejadian-kejadian yang seperti dulu lagi terjadi bagaimana. Tapi shine, sehingga apa? Saudara bisa tetap bergembira, tetap bersukacita, dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Katakan amin. Ini waktu yang baik untuk bersaksi, Saudara. Kalau mau jadi orang Kristen yang bersaksi, ya ini harinya. Kalau kita mau berbuah-buah, ya ini harinya, Saudara. Ini waktunya. Pak, tapi kan keadaannya susah, enggak seperti dulu. Iya, justru di saat-saat yang sulit, saat itulah terangmu bersinar. Katakan amin. Ya, mungkin lilin itu kecil, tapi kalau ditaruh di tempat yang gelap menjadi terang yang luar biasa. Nah, hari-hari ini kalau sedang ada kegelapan, gak perlu takut, kita punya sumber terang yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Pandemi merupakan masa kita masuk ke dalam satu pelatihan. Jadi 2 tahun ini kita udah di training center, Saudara. Itu taruhannya nyawa loh, Saudara. Jangan main-main, Saudara. Ada banyak keluarga kita, teman-teman dekat kita yang tidak bisa lewat. Serius loh itu, bukan main-main. Dan kalau kita sudah ada di tempat ini, hari ini, kita bersyukur ya. Omikron pun sudah mereda, Saudara. Tapi bukan juga berarti terus kita sembarangan. Kita tetap harus disiplin. Nyatanya Saudara, kalau saya boleh jujur ya, 2 tahun ini setelah kita pakai prokes, rasanya kita juga jarang-jarang sakit flu, masuk angin ya. Rasanya lebih sehat Saudara. Ya. Artinya prokes ini juga penting, baik juga. Nah, setelah tentu membuat supaya kita punya kualitas manusia yang lebih baik, ya, cara berpikir, bertindak yang lebih cerdas lagi, ya, dan akhirnya kita bisa jadi manusia yang unggul, Saudara. Iya, Saudara.
dan bisa berdampak. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, ayat yang sudah sangat banyak kita kenal, kita dengar, bahkan sudah dilakukan. Tapi baik, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, saya belajar ilmu pertanian cukup lama. Dulu saya belajar 5 tahun, kemudian jadi dosen 11 tahun. Ya, saudara, saya tahu ini posisi atau keadaan yang paling ideal untuk satu tanaman. Dikatakan demikian. Iya, orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini gambaran yang paling ideal. Ini gambaran yang paling baik untuk saudara dan saya bisa sampai kepada bagian-bagian ini. Seperti pohon yang tidak pernah mengalami keadaan sulit, bukan berarti tidak ada kesulitan. Tapi pohon ini sudah dipersiapkan begitu rupa, saudara, untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Tadi dikatakan ada panas terik, ada kekeringan. Tapi tidak jadi masalah. Hidup kita bukan ditentukan oleh tahun kering, juga panas terik. Tapi ditentukan bagaimana akar itu merambatkan akarnya ke batang-batang air. Itu yang menjamin, saudara. Jadi fokus saudara jangan, wah besok apa lagi nih masalahnya ya. Omikron sudah selesai belum ya? Nanti bisnisku gimana ya? Bukan itu. Hari-hari ini yang saudara perlu bercermin adalah bagaimana akar imanku tertanam dalam tidak. Tertanam kepada kebenaran tidak. Itu yang lebih penting, saudara. Sehingga besok mau ada apa, gak ada urusan, gak ada masalah. Karena engkau punya jaminan, engkau akan tetap berbuah. Katakan amin. Engkau tetap akan kuat, tangguh menghadapi persoalan apapun juga. Saya kira Pak Jokowi tidak sembarangan membuat visi nasional Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, saudara, selama tahun 2022 ini. Tapi apakah tidak ada tantangan? Banyak sekali tantangan. Tapi luar biasa, Tuhan itu memperhatikan, saudara, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan pemimpin bangsa ini juga. Tentu kita juga harus menyatukan hati, sama. Supaya bagaimana gereja jadi tangguh, keluarga jadi tangguh, orang-orang percaya jadi tangguh, dan terus bertumbuh dan berbuah. Katakan amin. Ini luar biasa, saudara. Kita sedang ada di satu negara yang sungguh-sungguh hati Tuhan itu ada di sini. Perancangan Tuhan itu ada di sini, di bangsa ini. Nah, saudara, bagaimana cara hidup sebagai pribadi yang tangguh dan berkualitas? Yang pertama, saudara, tadi dikatakan mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Itu kata-kata yang sepertinya kita pahami. Tapi kalau kita mau jujur, saudara, dalam praktek hidup sehari-hari kita tidak pernah kenal, bahkan apalagi melakukan. Kita hanya sekedar asumsi. Oh ya, mengandalkan Tuhan itu penting. Tapi bagaimana? Dalam keadaan apa? Nah, ini yang pasti kita coba lihat lagi. Pagi hari ini, saudara, saya mau sampaikan, mengandalkan Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan atau firman Tuhan dalam semua aspek hidupmu. Saudara. Jangan cuman di gereja, oke, kita lakukan. Oh, di dunia kerja ya lain lagi, Pak. Beda, Pak. Dunia kerja kalau kita lakuin firman Tuhan ya bisa bangkrut, Pak. Ada caranya sendiri, Pak. Wah, sepertinya kita lebih pintar daripada firman Tuhan, saudara.
Atau kita di dunia kerja begitu hebat, saudara. Karyawanmu, pegawaimu, kolegamu, teman bisnismu memberikan acungan jempol yang banyak. Tapi bagaimana kehidupan rumah tanggamu? Nah, itu penting, saudara. Ada banyak orang sukses di dunia bisnis. Dihormati di dunia bisnis. Dihargai oleh teman-temannya. Dikenal oleh anak buahnya sebagai bos yang hebat, yang baik hati. Tapi bagaimana saudara di rumah? Apakah pandangan anakmu, istrimu, suamimu, ayahmu, orang tuamu, atau mungkin pegawai yang ada di rumahmu itu sama seperti di kantor? Halo? Check and recheck, saudara. Kita harus jujur. Jangan kita pakai main topeng-topeng, main drama, saudara. Di satu tempat dramanya baik seperti ini, di lain tempat dramanya lain lagi. Nggak bisa, itu bukan mengandalkan Tuhan, itu mempermainkan Tuhan, saudara. Nah boleh, saudara. Manusia kita ini harus punya integritas. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dimanapun juga kita berada. Katakan amin. Andalkan Tuhan itu seperti itu, saudara. Jadi kalau kita ngomong di sini adalah kita harus mengampuni. Di mimbar ini misalnya karena kita pelayan Tuhan. Di luar sana, di rumah kita, ya juga berlaku sama. Di dunia bisnis sama, saudara. Jangan pakai double standar, saudara. Kita orang firman Tuhan bilang, Yakobus bilang kalau kamu punya dua standar, kamu gak akan happy hidupmu. Kamu gak akan tenang hidupmu. Kalau kamu mendua hati, kamu gak bisa tenang. Dan kalau orang gak tenang gak bisa berdoa lagi. Oh Pak saya berdoa. Ya berdoamu cuma formalitas, saudara. Agamawi banget gitu loh. Dan agamawi, doa agamawi bahaya sekali, saudara. Bisa mencelakai orang. Dan mencelakai diri kita sendiri tentu. Jadi yang pertama saudara, lakukan. Sudahlah, jangan terlalu banyak argumentasi saudara. Dengan pikiran-pikiran kita yang kadang-kadang ya biasa-biasa saja, juga nggak terlalu pandai-pandai amat. Cuman kita kadang-kadang sok pandai. Kita belajar, tunduk aja deh. Pokoknya firman Tuhan bilang begitu, yes. Aku percaya, aku mau lakukan. Masuk akal gak masuk akal, pasti benar. Katakan amin. Lakukan aja sudah. Ya. Lalu yang kedua juga mempercayai rencana baik Tuhan sekalipun di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Bisa nggak kita? Kalau keadaan baik semua, haleluya Pak, puji Tuhan. Bisa kami melakukan firman Tuhan Pak. Memang firman Tuhan luar biasa. Lihat Pak, aku diberkati, bisnisku diberkati, rumah tanggaku diberkati, anak-anakku semua baik. Oh haleluya. Tapi persoalan pada saat-saat kesulitan itu datang. Masihkah kita mempercayai bahwa ada rencana Tuhan yang tetap baik? Sekalipun hari ini bisnisku sedang kacau. Bisnisku sedang bangkrut. Rumah tanggaku sedang ada masalah. Ada banyak saya temukan sudah di Salatiga ya. Atau di tempat-tempat lain sana. Bukan di Blora. Orang gampang bilang Tuhan itu baik Pak, luar biasa Pak. Tapi itu sebatas daripada menutupi sesuatu yang sebenarnya dia nggak sanggup untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi di rumah tangganya. Seringkali kita jadi orang yang tampil munafik saudara. Tampil dengan situasi seperti semuanya baik. Haleluya semua baik. Tapi sebenarnya nggak baik-baik amat. Karena kita sering sudah didoktrin, setiap ketemu orang, apa kabar? Oh baik, 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 baik. Tapi enggak baik juga sebetulnya. Ayo kita belajar saudara. Untuk kita tadi melihat dengan satu, kenapa situasi tidak baik itu bukan untuk ditutup-tutupi dan sepertinya tidak ada. Dulu saya pernah dengar gini ungkapan, kalau ada masalah besar, dikecilkan, betul ya? Dan kalau ada masalah kecil dilupakan. Saya bilang salah itu.
ada masalah besar dikecilkan betul. Karena jujur, semua masalah apapun juga yang sedang kita hadapi, awalnya dari kecil, tidak ada masalah besar. Tapi pada saat masalah kecil diselesaikan, jangan dilupakan, saudara. Selesaikan, kecilkan jadi lebih enak cara menyelesaikan. Nah memang sesuai firman Tuhan itu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Biasa itu mengandung dua arti. Biasa itu artinya semua orang juga mengalami. Tidak usah terlalu membesar-besarkan masalah. Sepertinya masalah kita yang paling berat seluruh bumi ini. Yang kedua, biasa artinya memang biasa. Gak berat-berat amat. Kecil masalahmu itu sebetulnya. Dan Tuhan tidak akan memberikan yang melebihi kemampuanmu. Artinya kita pasti bisa. Katakan amin. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah yang kecil tadi, yang biasa-biasa. Dan masih ada lagi, Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Satu paket itu. Gak bisa dipetel-petel, satu paket. Jadi menghadapi masalah itu biasa saja, tenang saja, senyum-senyum juga. Gak usah terlalu lebay, saudara. Kita pasti bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena Tuhan sudah beri jalan keluarnya. Yang percaya katakan amin. Oh, hidup kekristenan itu kalau dijalani dengan firman Tuhan, saudara. Awet muda kita ini, sukacita terus, kuat ngadepi masalah. Nggak ada istilahnya, ora kuat aku, ora kuat. Mati wae mati. Kalau Tuhan bilang, wes tenan, ora kuat tenan, mati tenan. Apa ya saudara? Pasti ngomong, cek Tuhan, anakku si cilik Tuhan. Nah iya, kadang-kadang terlalu lebay. Ya, lihat persoalan itu secara wajar, proporsional. Kejadian 37, 19, 20 sudah memberikan contoh sama kita. Ini contohnya Yusuf ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita ini datang. Sekarang marilah kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti. Perhatikan baik-baik. Apakah atau bagaimana jadinya mimpinya itu. Sudah tahu kisah ini ya, Yusuf itu bermimpi. Berkas-berkas dari saudara-saudaranya tunduk semua sama dia. Ya. Artinya mimpinya ini akan menunjukkan bahwa dia akan jadi seorang pemimpin. Termasuk keluarganya. Kakaknya iri, jengki, jengkel, kurang ajar, cacilik, opo, kemaki. Ya, kira-kira gitu. Sok-sokan. Masuk kita yang lebih tua disuruh tunduk sama dia. Kurang ajar gitu. Kira-kira gitu, marah, itu marah dia, mereka marah. Mereka ya, bukan cuma 1, 2, 10 yang lain. Ngamuk sudah, kakak-kakaknya ini. Artinya Yusuf tidak disukai kehadirannya. Diomongin, difitnah dan macam-macam lah pokoknya sudah. Di keluarganya sendiri. Tentu ini bukan keadaan yang baik untuk seorang anak remaja namanya Yusuf ini. Tapi kita tahu jalan ceritanya kan. Tuhan itu kalau balik itu gampang banget. Walaupun melalui proses cukup panjang ya. Waktunya panjang itu untuk Yusuf bisa diangkat. Tapi buat Tuhan mana yang ada yang tidak bisa. Tadi kita nyanyi buat Tuhan gak ada yang sukar. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Setelah Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Termasuk kakak-kakak yang iri dengki sama Yusuf. Itu kata-kata nubuatan itu saudara. Coba nanti kita lihat. Mimpinya kayak apa. Mereka lihat enggak mimpinya? Lihat semua. Mereka akhirnya tunduk semua sama Yusuf. Nyembah-nyembah sama Yusuf. Dibuktikan dari omongannya siapa? Omongannya orang-orang yang dengki iri ini. Makanya kalau saudara sedang difitnah, dikata-katanya yang danda. Tenang aja. Katakan amin. Barangkali dari mulut mereka, Tuhan pakai mulut mereka untuk meneguhkan dan membuktikan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita ya. Saya ingat saudara, dulu gereja Betani Salatiga itu nggak pernah kepikiran menjadi gereja.
Kami dulu digembalakan oleh Bapak Ibu Sebaja di Semarang ya. GBI Gama sekarang. Kami buat FA di Salatiga. Gak ada pikiran sama sekali buat gereja. Belas babar pisan. Gak ada. Tapi seorang hamba Tuhan sedikit kurang enak dengan kami. Dia ngomong gini, kami jelaskan Pak, ini kami cuma FA. Saya kan jemaat dari Ibu Sebaja, Pak Sebaja. Masa kami harus FA ke Semarang? Kami mau buat FA di Salatiga. Tiba-tiba dia dengan keras dan suara yang sangat berwibawa. Saudara. Enggak, ini pasti jadi gereja. Ini pasti jadi gereja. Saya bingung saudara waktu itu terus terang. Enggak Om, saya masih nyangkal gitu loh. Enggak, kami cuma 7 orang. Kami cuma mau ber-FA. Kamu apa? Bisa dipegang ngomongmu. Kamu berani tulis hitam di atas putih. Loh saya bilang, Om saya ini kan cuma jemaat biasa. Kalau Om mau minta itu datang ke Pak Sebaja. Kira-kira seperti itu saudara ya. Nah ini pasti jadi gereja. Betul saudara omongannya. Makanya jangan salah ngerti kalau ada orang yang maki-maki saudara atau sedang ngomong yang biarin aja. Barangkali dipakai oleh Tuhan. Ingat seperti Daud juga satu kali. Dia sedang susah hatinya karena Absalom anaknya memberontak dia. Dan Daud kemudian bilang, ayolah kita jangan perang sama keluarga sendiri. Kita pergi saja. Kalau Absalom mau menduduki kerajaan ini, ya silakan. Memang hatinya Daud itu sebenarnya kepingin Absalom yang meneruskan kerajaan itu. Ayo udahlah kita pergi. Wah panglimanya, jenderalnya, jangan kita lawan. Apa gitu, kira-kira gitu ya. Nah kita nggak akan bertempur dengan keluarga sendiri. Ayo kita pergi. Pergi harinya mereka sendiri. Di tengah jalan si Mei. Si Mei itu bukan bulan Mei saudara ya. Si Mei ini keturunan dari Saul. Datang ketok Daud pergi. Wah ngomong yang dandak ngutukin saudara. Kira-kira mungkin kalau bahasa sekarang syukur kue rasa no saiki. Ya. Bagaimana penderitaannya kamu tergusur dari kerajaan. Seperti kamu dulu gusur keluarga kami Saul. Kira-kira gitulah. Terkutuk kamu kira-kira. Panglimanya itu sudah angkat pedang patahin ini. Daud bilang, ngapain kamu mau bunuh dia? Jangan. Biar anjing mati ini dipenggal aja mati. Daud bilang jangan. Apa yang terus dia ngomong? Barangkali memang itu yang harus saya alami. Dan barangkali Tuhan pakai dia untuk mengingatkan saya. Wah, rojo lu saudara. Kalau cuma ketua RT mungkin ya lah. Ini raja. Raja yang masih punya tentara. Panglima perang. Pasukan perang yang luar biasa. Daud bilang, enggak usah, jangan. Biarkanlah dia ngomong. Barangkali memang dia sedang dipakai Tuhan. Waduh Pak, ya angel Pak. Nah itu kan zaman dulu Pak, nah zaman saya ya susah tuh Pak. Ya pesawat susah, enggak susah itu kembali kepada kepercayaan kita. Ada rencana Tuhan yang baik dalam setiap kejadian apapun juga yang kita alami. Katakan amin. Kejadian 45 ayat 5 dibuktikan, tetapi sekarang, nah ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudara. Tetapi sekarang kamu gak usah bersedih, gak usah bersusah, gak usah menyesali diri pun, gak usah. Karena dari semua apa yang kita alami, yang kau lakukan bagiku, tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan satu bangsa. Allah menyuruh aku mendahului kamu dengan cara yang seperti itu. Dengan cara ya Yusuf diperlakukan secara tidak adil, tidak benar. Ini orang yang tangguh. Gak gampang terpengaruh, terpancing dengan situasi yang ada. Bahkan kesalahan orang, kita kadang-kadang kesalahannya orang malah kita yang nanggung. Saudara. Dia yang gak suka, kita yang benci. Kita yang gak suka,
Dia yang mungkin salah buat sesuatu, kita yang nanggung, dalam arti kata kita meresponinya dengan keliru. Saya sering katakan jangan menari di atas gendang orang lain. Kalau kamu menari di atas gendang orang lain ya kamu wayang namanya, bukan dalang. Saudara dan saya harus jadi dalang untuk diri kita sendiri, dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, saudara, menaruh harapan kepada Tuhan. Apa arti menaruh harapan? Satu, meletakkan seluruh keinginan kita di bawah otoritas Tuhan. Saudara dan saya boleh punya keinginan, kita manusia yang merdeka, punya, boleh. Tuhan bukan Tuhan yang membuat saudara dan saya seperti robot. Kiri, kiri, kanan, kanan, naik, naik. Bukan. Free will itu dihargai oleh Tuhan. Makanya pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa itu free will. Apakah Tuhan tidak bisa menghalang-halangi pada waktu itu? Bisa. Tapi Tuhan ingin lihat free will-mu bagaimana. Good will-mu bagaimana. Karena kita diciptakan bukan seperti ciptaan yang lain. Bukan seperti matahari, bulan, bintang, bukan. Bulan bintang itu sudah rutin, sudah begitu seterusnya. Tapi manusia tidak. Manusia diberi free will, good will. Apakah engkau benar-benar mempercayai, mau mengasihi Tuhan? Itu keputusanmu, pilihanmu. Makanya sering dikatakan, hidup ini pilihan. Yes, betul. Jadi, mau nggak kita meletakkan keinginan kita? Seperti Yesus di Taman Getsemani. Tuhan, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Itu keinginan Yesus sendiri. Tetapi bukan kehendakku. Keinginan kita serahkan kepada Tuhan. Bukan keinginan kita perjuangkan. Kita paksa Tuhan mengikuti maunya kita. Berapa banyak kita dalam doa-doa sering sekali begitu, saudara. Sepertinya Tuhan itu pembantu kita, penolong kita yang harus nurut sama kita. Mau-maunya kita, ingin-inginnya kita. Halo. Siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Kadang-kadang tidak jelas. Kadang-kadang kita, oh aku ini hamba-Mu Tuhan. Tapi dalam sikap doamu, kamu seperti perintah-perintah satpammu sama Tuhan. Ini confused, ini double standard, saudara. Letakkan, Tuhan aku mau begini-begini. Kalau kau berkenan. Kalau enggak ya enggak apa-apa Tuhan. Loh Pak, doa yang gitu kan kurang iman. Halo, imannya lemah Pak. Doa itu harus, apa bahasanya itu, press in. Desak Tuhan. Sampai Tuhan bilang, ya wis, ya wis, ya wis. Saya mau tanya, anak yang seperti itu, kalau sudah bapak ibu punya anak, yang maksa saudara, sampai saudara nggak bisa bilang menolak, itu anak baik atau anak apa? Kasih tahu ya, ya. Ini kejadian pada diri saya. Anak saya masih kecil waktu itu, sekarang udah gede, udah menikah. 2 menikah, 1 masih belum menikah, masih kuliah. Tak ajak ke mall, lihat boneka Barbie, saudara. Wah dia seneng, itu yang nomor 3 yang paling kecil. Wah Pak belikan. Padahal kemarin baru kita beliin. Itu di mall yang ramai, saudara. Kita bilang jangan, kamu kan udah dibeliin kemarin. Itu dulu, main-main pakai itu dulu. Gak usah pakai yang ini nanti. Wah dia ngamuk, saudara. Gulung-gulung, saudara. Di toko itu. Nangis bengok-bengok. Coba kalau saudara sebagai orang tua, ini saya sempat tergoda juga waktu itu. Saya ngomong sama mamanya, itu kok wis, isin loh kita ini di Dloyong kayak gini di bini. Mamanya, Ben, kok Ben? Take, nanin menang deh. Ondak saudara, gulung-gulung metu keluar dari toko.
Sampai di jalan dulu. Aduh, semua orang semakin banyak lihat. Nopo ki bapak itu, ibu itu orang mesake mbek anaknya tuh. Istri saya tetap bilang, Ben, tak kayak ditengok, lihat, kulung. Akhirnya memang berhenti sendiri tuh. Terus nyedai kita. Sudah selesai, tidak ada apa-apa. Jalan lagi sudah. Tak kasih tahu ya, anak-anakmu sering kali main sihir sudah. Di rumahmu pas sepi, Mah, aku mau minta es krim, jangan nih, kan kamu masih pilek. Enggak, Mah, aku pengen ada es krim bakar di krim. Janganlah, ya, besok. Mungkin ya wis, sepertinya begitu. Atau dia lari ke papanya. Pak Noni begini. Nah, biasanya orang tua pria itu wis mbok wis lawang kok es krim tok piro to regane kok angel men to. Nah, kadang-kadang bisa begitu. Itu sihir tuh. Itu bisa antara suami istri bisa jadi gegeran karena gara-gara anak kita yang seperti itu, Saudara. Kalau suami istri tidak sepakat pasti ribut, Saudara. Tapi anak itu juga pintar, Saudara. Satu kali Pak RT ini datang mau rembukan soal Natalan mungkin ke rumah saudara. Tiba-tiba noninya muncul lagi, Mah, Pak, aku pengen es krim itu. Gini. Nggak boleh, jangan, kamu pasti pilek ini. Gulung-gulung di situ. Teriak-teriak, nangis-nangis. Ya, akhirnya kita kan tidak enak sebagai orang tua, ada Pak RT, ada mungkin pengurus RT yang lain juga ada di situ. Cepet. Apalagi si tamoni gitu, nggak enak. Akhirnya berhasil engkau ditipu oleh anak. Makanya, saudara kalau anak seperti itu, Tuhan melihat saudara seperti itu kira-kira ya gimana sih kalau Tuhan mungkin saya seperti istri saya itu tak wae wis. Ben gulung sampai akhirnya mandek dewe terus baru menyadari. Iya ya aku salah ya. Nah, seringkali Tuhan juga perlakukan kita seperti itu. Berapa banyak kita yang sudah teriak-teriak sama Tuhan. Gulung sepertinya mungkin dengan cara apa ya, doa puasa lah, ke gereja terus tiap hari barangkali. Pikirin dengan cara begitu dan Tuhan dengar doa kita. Saudara, ke gereja yang tidak salah, barangkali disitulah kita akan ditemplak sama Tuhan. Mungkin pagi ini saya nggak tahu. Cara Tuhan tuh macam-macam. Tapi tidak selalu keinginanmu dituruti sama Tuhan. Saya pernah ngomong, betul Imam firman Tuhan bilang, jika imanmu sebesar biji sesawi saja kamu bilang pada gunung pindah. Pindah enggak? Alkitab bilang pindah. Tapi saya mau beritahu gini juga. Sekalipun imanmu sebesar bola sepak bola. Saudara tahu biji sesawi ya? Itu kecil banget. Sebesar sepak bola imanmu. Tapi kamu tidak bisa paksa Tuhan untuk mengikuti keinginanmu. Nggak bisa. Ya, jadi nggak ada alasan. Kita belajar menaruh harapan sepenuhnya. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu semuanya. Yusuf pada saat diperlakukan begitu, masuk ke penjara, diperlakukan tidak adil. Ada lagunya ya. You know better than I, you know the way. Kenapa Yusuf nggak pernah komplain? Katanya mau jadi penguasa, katanya mau jadi pemimpin, kok kenapa malah jadi budak? Malah jadi pesakitan di lapas yang gelap itu. Nyanyinya itu, you know better than I, you know the way. Nah itu saudara. Yang kedua, menyelaraskan harapan atau keinginan kita dalam rancangan Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 7 dan 10. Demikianlah terjadi pada hari-hari dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan loh saudara. Penina menyakiti hati Hana. Penina itu madunya ya. Istri yang kedua dari Elkana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Di rumah Tuhan. Saudara. Penina menyakiti. Ada enggak di gereja orang menyakiti kita? Oh enggak ada di Pelora. Puji Tuhan. Nangis.
dan tidak mau makan, itu betul-betul berarti desperate banget. Saudara. Itu kesedihan yang luar biasa. Ya. Tapi lihat, belum selesai. Dan dengan hati pedih sekalipun pedih hatinya, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis, terseduh-seduh. Berdoa kepada Tuhan. Saya percaya doanya bukan gini, Tuhan, celakakanlah si Penina ini, kurang ajar Tuhan. Dia sudah nyakitin saya Tuhan. Kau lihat hatiku sakit. Di rumahmu juga loh Tuhan. Nek perlu ditabrak motor aja Tuhan. Wah, mungkin doanya kita bisa begitu kalau kita. Tapi saya percaya doa Hana bukan begitu. Dia hanya kayak minta keadilan sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkuasa. Engkau yang menilai antara aku dengan Penina dan Hana. Dan aku sebagai Hana. Engkau yang tahu. Dan kita tahu akhirnya Hana bisa punya anak. Dan di situ juga Hana berdoa, bernasar. Kalau aku punya anak Tuhan, aku akan serahkan anak ini seumur hidupnya untuk melayani Engkau. Lahirlah Samuel, nabi besar, nabi hebat, nabi kepercayaan Tuhan dikatakan. Ingat Roma 12:12, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tadi kita nyanyi. Bersuka di dalam Tuhan. Bukan itu ya. Pokoknya dia lagu pertama sukacita tadi. Ada lagu semangat tadi. Sukacita. Tuhan itu betul-betul ada. Dalam pengharapanmu. Dalam kesusahanmu. Dalam keadaan terhimpit apapun juga. Tetap bersukacita. Katakan amin. Waktu saya udah habis ya. Sorry saya nggak lihat waktu. Nambah sih tidak apa-apa ya. Boleh ya. Yang terakhir nih. Ya jadi tetap punya pengharapan itu bukan. Ya wes. Tapi susah juga nih aku. Aku nggak seneng aku gini. Nggak gitu. Sukacita. Rejoice in the Lord. Joyful. Nah itu loh. Joyful in the Lord is my strength. Jangan izinkan apapun juga saudara, siapapun juga menurunkan kualitas sukacitamu. Khususnya hari-hari seperti ini. Terus harus bersukacita, karena itu kekuatanmu. Yang ketiga, melekat pada pribadi Tuhan saudara. Nah, ini yang ketiga. Mengenali hati Tuhan, artinya melekat itu apa? Mengenali hati Tuhan lebih daripada perbuatannya. Atau perbuatan tangannya. Ya kita ini bisa dikasih mujizat. Oh Pak, tapi kami punya mujizat begini. Iya, tapi persoalan kamu semakin kenal Tuhan enggak dengan mujizat itu. Atau kamu bisa saksinya cuma mujizat. Oh mujizat Tuhan hebat, begini. Tapi kamu gak bisa jelasin. Lah terus hati Tuhan kayak apa? Ya pokoknya hati Tuhan itu baik. Buktinya aku ditolong terus, mujizat terus terjadi. Tapi kau gak ngerti kedalaman hatinya. Tanya saudara. Bangsa Israel 40 tahun, mujizat tiap hari sudah. Mata mereka sendiri melihat, bukan kata orang. Mata mereka lihat tiang awan, tiang api tiap hari menyertai mereka. 40 tahun. 40 tahun mereka dipelihara Tuhan di padang gurun seperti luar biasa, tidak pernah kekurangan. Tapi apakah hati mereka kenal? No. Maka jangan jadi orang Kristen cuma jadi orang Kristen agamawi. Nuntut mujizat. Ngalami mujizat Tuhan. Tapi kau sudah tidak kenal dengan Tuhan. Hati Tuhan. Kau sedang ada dalam posisi yang paling berbahaya saudara di muka bumi ini. Kalau engkau cuma tahu mujizat cerita mujizat. Tapi engkau gak tahu hati Tuhan. Matius 7 mengatakan jelas. Hari-hari terakhir banyak orang bicara panggil nama Tuhan. Tapi bukan itu yang masuk kerajaan surga. Ada banyak orang bahkan ngomong, Tuhan aku sudah bernubuat bagi namamu. Aku sudah membuat mujizat bagi namamu. Tapi aku mau terus terang kepadamu. Aku tidak kenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena engkau tidak mengenal hati Bapakku.
Target orang Kristen bukan sekedar pertolongan Tuhan, saudara. Tapi engkau kenal hati Tuhan, pribadinya, dan menjadikan Tuhan itu satu-satunya yang paling berharga. Yang semuanya boleh hilang dari hidupmu. Tapi cuma satu saja enggak boleh. Tuhan Yesus. Contohnya Paulus 2 Korintus 4:8-10 mengatakan begini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini orang Kristen yang tangguh, saudara. Masalah boleh datang, mau jenis apa saja. Tapi selalu saja ada balancingnya. Ada keseimbangannya. Yaitu kekuatan, pertolongan, jalan keluar, kemerdekaan, kemenangan, dan seterusnya. Yang kita tahu itu dikerjakan oleh Tuhan semata-mata. Karena kita kenal hati Tuhan. Ini ayat 10. Ini ayat 10 penting. Kami senantiasa itu harus selalu ya. Setiap waktu. Membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga nyata dalam tubuh kami ini. Paulus adalah seorang yang paling kenal apa itu kasih karunia. Grace itu. Dia tahu persis, saudara. Karena dia tahu dari mana dia diambil dulu. Dan dia gak pernah lupa itu. Makanya selalu dia ingat, saudara. Gak bisa sombong. Emang awalnya sombong, semua manusia prosesnya begitu, saudara. Tapi kemudian dihabisin semua rasa kesombongan, kepintarannya, kehebatannya. Sehingga di akhir hidupnya dia bilang begini, aku adalah orang yang berdosa. Atau paling berdosa di antara orang berdosa. Artinya gak ada satupun yang perlu dibanggakan dari diri kita. Tapi dia terus butuh kasih karunia. Hari demi hari. Kalau saudara melihat kasih karunia, saudara akan lihat sekalipun aku sedang susah hari ini, tapi Tuhan selalu menjadi kekuatanku. Saat ini aku difitnah, Tuhan tetap menjadi penghiburku. Sekali saat ini aku sedang terpuruk, Tuhan yang menjadi penopangku. Selalu begitu, otomatis. Jadi ada balancingnya hidup ini, balance. Orang yang tangguh itu pasti punya balancing yang baik, saudara. Tapi kalau orang yang terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya pasti nanti jadi aneh, saudara. Dan kita akan tersesat seringkali. Nah, Roma 12:14, ini ayat yang paling disukai jemaat ya. Ayat yang terakhir. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Amin. Amin ya Allah. Aduh Pak. Dianiaya kok diberkati toh Pak. Enak men toh Pak, orang lunjak kok Pak. Malah kurang ajar toh Pak. Kisalah ki Pak. Ini nilai keliru nih. Berkatilah dan jangan mengutuki. Wah, mantap ya. Itu Paulus tuh. Ngomong begitu. Dianiaya bisa? Bisa, semua orang bisa dianiaya. Saudara jangan pernah berpikir teman-temanmu, keluargamu tidak akan mungkin menganiaya kamu, tidak akan mungkin menyakitin kamu, tidak akan mungkin berbuat jahat sama kamu. Semuanya bisa saja terjadi. Kenapa seringkali kita kaget-kaget, loh dia itu keluargaku kok bisa begitu sama aku. Nah kamu yang berpikirnya salah. Kamu terlalu tinggi ekspektasimu. Ngawu-ngawu gitu orang bilang. Semua manusia bisa menyakitin kita, saudara. Wong diri kita aja bisa nyakitin diri kita sendiri kok, apalagi orang lain. Artinya saudara nggak perlu terus jadi paranoid. Nanti orang ini nyakit aku, nggak mau aku kenal sama dia. Orang ini pasti, aku nggak mau kenal. Itu salah lagi. Itu terlalu lebay tadi. Nggak seimbang lagi. Kalau engkau siapkan hati yang seperti itu, saudara siap untuk mengantisipasi kalau ada orang menganiaya saudara. Kuncinya cuma satu, diberkati. Amin. Amin.
Jalan keluarnya sudah langsung diberkati. Gak ada omongan yang lain, gak ada opsi lain. Dia menganiaya aku, berkat yang aku berikan. Yang ada di otak kita cuma itu aja. Aku diberkati, aku dikutuki, aku memberkati. Tapi aku tidak akan pernah mengutuki dan aku tidak akan pernah menganiaya. Katakan amin. Itulah orang yang kuat, smart, dan shine. Sehingga saudara bisa jadi berkat dimanapun kau berada. Yuk kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami terbatas untuk menjelaskan. Kami terbatas Tuhan untuk bisa membuat pengertian-pengertian. Tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu menanamkan kebenaran firman ini. Sehingga biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini jatuh di tanah hati yang baik. Dan akan bertumbuh, berakar, bahkan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Sehingga hidup kami bukan hanya sekedar menjalani hidup kekristenan biasa atau kekristenan yang lemah, yang loyo, tapi kekristenan yang kuat, yang tangguh, yang cerdas, yang penuh dengan hikmat dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga kami dimanapun berada, apapun situasi yang kami hadapi, kami tetap bisa bersaksi dan berkata, Tuhan itu benar, Tuhan itu baik, tidak ada kecurangan dalam rancangannya. Tuhan itu setia, tidak ada yang tidak digenapkan dalam kehendaknya yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita percaya berkata, amin. Tuhan berkati. Saya undang Ibu Gembala. Ya, Bapak Ibu, siapa diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Ya, kita semua diberkati, luar biasa. Terima kasih Pak Bambang Hengki, firman-Nya boleh memberkati kita semuanya. Saya percaya Tuhan senang umat-Nya menjadi pribadi yang tangguh, yang luar biasa, amin. Supaya kita bersaksi, kita bersinar di tengah dunia ini, ada sebuah perbedaan. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Anak-anaknya pun kita tangguh dan hebat. Amin. Mari kita akan bersama-sama dengarkan pengumuman sebelum kita akan memberikan persembahan. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan baptisan akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan April. Bagi jemaat yang ingin baptis bisa mendaftar ke admin gereja. Mari para wanita, hadirilah ibadah WBI yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 pada pukul 5 sore. Ibadah tatap muka Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Khusus untuk hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, ibadah tatap muka Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan pada jam 10 pagi. Disertai dengan tukar kado minimal Rp10.000 dan kado dibungkus dengan kertas putih bekas kalender. Pasda atau pasukan doa Sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 4 sore bertempat di lantai 1 Geraha Betani Blora. Ibadah FOG tatap muka dilaksanakan hari Minggu pukul 10 pagi. Pemberkatan nikah Saudara Christian Adistiawan dan Saudari Maria Francisca akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Maret 2022 pada pukul 11 siang di Geraha Betani Blora. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi dilakukan melalui Zoom meeting. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Mari jemaat, kita lindungi diri kita dengan rutin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dengan benar, dan menjaga jarak. Dan apabila jemaat mengalami kurang enak badan, wajib istirahat di rumah dan ibadah secara daring. Dan bagi jemaat yang membutuhkan obat COVID bisa menghubungi Saudari Ayu di 081 133 28884. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196977779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri dan kita akan sama-sama tutup dalam doa. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya, sekali lagi katakan aku percaya, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sepanjang ibadah ini kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan sudah melawat kami. Tuhan memberikan jawaban buat setiap pergumulan dan masalah hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kasih Tuhan begitu besar atas kami. Kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memiliki rancangan-rancangan yang terbaik buat kami. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu yang sudah menjadi berkat, menyampaikan pesan-pesan yang lahir dari hati Tuhan buat umat-Mu di tempat ini. Kami menangkap firman Tuhan dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan Tuhan untuk kami boleh menghidupi firman ini. Terima kasih Kau urapi dan Kau pakai hamba-Mu dalam penggembalaan, dalam tugas-tugas pelayanan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang terus Tuhan mengurapi dan menambah-nambahkan hikmat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih, terus pengembangan dalam pelayanan semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah ini, setiap kami yang datang mungkin seperti bulu yang patah terkulai, seperti sumbu yang pudar nyalanya. Tetapi firman Tuhan telah membangkitkan semangat kami yang baru, sehingga bulu yang patah terkulai tidak diputuskan, sumbu yang pudar nyalanya tidak menjadi padam, tetapi menyala kembali ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Kau melihat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami boleh datang dengan penuh syukur di rumah Tuhan. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang telah melawat kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati Tuhan, yang susah sudah dihiburkan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh pulang dengan penuh sukacita. Kami pulang dengan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus terus mengalir dengan berlimpah-limpah atas kita semuanya. Pergi dari tempat ini untuk kita boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Pulang dari tempat ini kami menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, shalom.